Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa Rafani dari kelas 4B UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membuat ringkasan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 12 dengan mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Berikut adalah penjelasan dari materinya. Pada materi yang pertama ini, saya akan menjelaskan materi mengenai deskripsi benda. Kata benda atau yang biasa kita sebut sebagai nomina merupakan sebuah jenis kata yang biasa kita temui di sebuah karya sastra ataupun tulisan resmi bahasa Indonesia. Kata benda atau nomina ini mengacu pada kata-kata yang merujuk pada orang, hewan, benda, dan juga konsep ataupun makna. Nah, kata benda ini berarti tidak hanya benda mati saja, tetapi juga bisa makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga lain sebagainya. Nah, menurut kategorinya, kata benda ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kata benda berdasarkan jenisnya, dan yang kedua adalah kata benda berdasarkan bentuknya. Kata benda berdasarkan jenisnya seperti kata benda abstrak dan kata benda konkret. Kata benda konkret adalah kata benda yang menjelaskan suatu objek yang bisa dilihat oleh panca indera manusia. Kata benda itu bisa berupa makhluk hidup, benda mati, tempat, dan juga lain sebagainya. Sedangkan kata benda abstrak ini yaitu kata benda yang tidak bisa dilihat atau ditangkap oleh panca indera manusia, seperti keadaan, nama sifat, ukuran, dan juga lain sebagainya. Sedangkan kata benda berdasarkan bentuknya seperti kata benda dasar dan juga kata benda turunan. Kata benda dasar ini ialah kata yang menunjukkan identitas asli dari hal-hal yang diobjekkan, seperti pulpen, sendok, buku, dan juga lain sebagainya. Sedangkan kata benda turunan merupakan kata benda yang dibentuk dengan menambahkan kata imbuhan, seperti minuman. Kata bendanya itu minum dan tambahan imbuhannya adalah an, jadi minuman. Kemudian ada catatan. Kata asli atau kata bendanya itu catat dan kata imbuhannya adalah an, jadi catatan, seperti itu. Pada materi yang kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi diri. Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak orang yang merasa kesulitan dalam mengidentifikasi, baik dalam penulisan maupun dalam membacanya. Identifikasi diri atau identitas diri merupakan tanda kenal diri atau bukti diri. Identitas diri merupakan suatu kesadaran dan kesinambungan diri dalam mengenali dan juga menerima kekhasan pribadi, peran, komitmen, orientasi, dan tujuan hidup, sehingga mereka itu mampu berperilaku sesuai dengan kebutuhan dirinya dan harapan masyarakat. Identifikasi diri ialah mengkaji individu manusia, maka dia itu erat kaitannya dengan konsep diri. Nah, konsep diri ini adalah persepsi individu tentang dirinya, kemampuan dan ketidakmampuan, tabiatnya, harga dirinya, serta hubungannya dengan orang lain. Nah, identitas seseorang itu pasti berbeda-beda. Identitas diri ini bisa ditulis dengan berbagai bentuk penulisannya, tergantung dengan identitas pribadinya. Nah, yang pada dasarnya adalah yang pertama dengan menyebutkan nama diri mereka. Nama itu bisa dikatakan sebagai identitas diri karena kita dapat mengenal melalui nama dirinya. Nama yang diberikan oleh orang tua saat kita lahir itu dapat melatih anak berkemampuan mengenal namanya sendiri secara lengkap. Yang kedua adalah nama keluarga. Nama keluarga ini tergantung keluarganya, apakah dia itu memiliki nama-nama keluarga atau tidak. Yang ketiga adalah nama tingkat sosial. Seseorang memiliki peran dan juga jabatannya masing-masing yang ditentukan dari usaha atau upaya yang dilakukannya. Dan yang keempat adalah nama gelar. Nah, nama gelar ini bisa didapat saat kita bersekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Materi yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan kalimat yang digunakan untuk menyapa orang yang diajak berbicara ataupun menggantikan kata orang ketiga, baik berupa lisan maupun tulisan.
Adapun kaidah penulisan dalam kalimat sapaan, yang pertama adalah penulisan huruf awal harus menggunakan huruf kapital, seperti silahkan masuk Bu. Yang kedua, apabila diikuti nama diri, kata sapaan harus ditulis secara lengkap, seperti silahkan masuk Ibu Sipi atau silahkan masuk Bu Sipi. Yang ketiga, bentuk sapaan singkat itu bisa dipakai apabila tidak disertai nama diri, seperti sebenarnya adik saya sakit apa dok? Yang keempat, bentuk sapaan ditulis dengan diikuti atau diawali dengan tanda koma, seperti Bu, kapan kita menengok nenek? Kalimat sapaan dengan teman sebaya dan kalimat sapaan dengan orang yang lebih tua itu berbeda ya teman-teman. Kalau misalkan kalimat sapaan dengan teman sebaya itu cenderung lebih santai dan juga lebih akrab. Sedangkan kalimat sapaan dengan orang yang lebih tua itu harus dengan kata sopan dan juga bertujuan menghormati. Materi yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai dialog, prolog, dan epilog. Istilah-istilah ini sebenarnya istilah yang biasa kita ketemu di dalam sebuah karya sastra dan biasa dipakai dalam sastra drama. Seiring perkembangannya, istilah tersebut tidak hanya dipakai dalam sastra drama saja, tetapi juga dalam sastra tulisan. Berikut ini adalah penjelasan-penjelasan dari istilah tersebut. Yang pertama ada dialog. Dialog adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk tujuan jalannya cerita. Bagian dialog dalam struktur teks drama dimulai dari orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Yang pertama orientasi, yaitu bagian awal yang menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Yang kedua ada komplikasi, yaitu bagian yang berisi konflik dan juga penyelesaiannya. Sedangkan resolusi, yaitu bagian akhir yang berisi penyelesaian konflik para tokoh. Yang kedua ada prolog. Prolog adalah naskah pengantar atau pendahuluan untuk masuk ke dalam sebuah cerita yang terletak pada awal naskah. Dalam prolog tersebut, ada beberapa unsur mengenai drama yang akan dimainkan, seperti tokoh, kemudian ada latar itu ada latar waktu, tempat, dan suasana, serta adanya latar belakang cerita. Dan yang ketiga adalah epilog. Epilog adalah bagian akhir dari sebuah drama yang berisikan makna, pesan, dan juga moral dalam suatu cerita. Materi yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Membaca merupakan sebuah proses memahami pesan tertulis yang menggunakan bahasa tertentu dan disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Adapun jenis-jenis membaca sebagai berikut. Yang pertama, membaca cepat. Membaca cepat yaitu teknik membaca dengan memindahkan pandangan secara cepat. Yang kedua, ada membaca sekilas, yaitu teknik membaca yang dilakukan sekilas pada bagian teks, seperti judul, daftar isi, kata pengantar, dan hal umum lainnya. Yang ketiga ada membaca intensif. Membaca intensif yaitu teknik membaca dengan sungguh-sungguh terhadap suatu bacaan. Yang keempat ada membaca ekstensif, yaitu teknik membaca dengan menemukan informasi yang berupa pokok-pokok penting. Yang kelima, membaca nyaring, yaitu teknik membaca dengan keras dan juga jelas. Dan yang keenam, membaca memindai, yaitu teknik membaca dengan cermat dan teliti. Membaca petunjuk merupakan suatu tanda untuk menunjukkan dalam kegunaan suatu barang atau produk. Petunjuk biasanya itu berisi ketentuan atau pedoman secara jelas, singkat, sistematis, operasional, dan bersifat pembimbing dalam mengerjakan sesuatu. Materi yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna, atau ragam sastra yang bahasanya itu terikat oleh rima, diksi, irama, dan lain-lain. Puisi adalah jenis sastra yang berpasangan dengan istilah prosa. Prosa merupakan sebuah karya sastra yang bentuk tulisannya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan seperti rima, diksi, irama, dan lain-lain. Dalam membaca puisi, terdapat tata cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, dengan lafal yang benar. Yang kedua, dengan informasi yang indah. Dan yang ketiga, dengan ekspresi yang benar.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi adalah yang pertama dengan memahami isi puisi. Yang kedua, memperhatikan olah vokal seperti kejelasan ucapan, jeda, tekanan, dan juga kelancaran. Yang ketiga, memperhatikan penghayatan dan penampilan. Adapun tata cara dalam membaca teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca nyaring setiap 2 jam dalam seminggu agar bermanfaat untuk seluruh perkembangan anak. Yang kedua, membaca dalam hati setiap 25 menit dalam sehari agar memahami teks lebih mendalam. Yang ketiga, teks bacaan berisi kata, kalimat, dan paragraf yang utuh. Dan yang keempat, seorang membaca perlu adanya bekal untuk memahami makna kalimat. Materi yang ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah satu keterampilan yang terdapat pada 4 aspek pembelajaran bahasa Indonesia dengan cara menggabungkan huruf demi huruf sehingga membentuk suatu kata dan kalimat. Dalam menulis tegak sambung dibutuhkan buku tulis halus yang gunanya untuk memudahkan siswa dalam menulis, membedakan ukuran setiap huruf sehingga menjadi rapi, indah, dan mudah dibaca. Sesuai dengan aturan Depdiknas, menulis tegak sambung ini memiliki langkah-langkah. Langkah yang pertama, pemegangan pensil dengan posisi tegak. Langkah yang kedua, menulis huruf sesuai huruf tegak sambung. Langkah yang ketiga, penulisan huruf secara tegak lurus dan tidak miring. Dan langkah yang keempat, ukuran huruf ditulis sampai menyentuh garis. Adapun langkah-langkah dalam mengajari menulis tegak sambung, yang pertama, pastikan anak itu menguasai huruf cetak. Langkah yang kedua, cara menguasainya buatlah titik-titik yang jika disambung itu akan membentuk huruf tegak sambung. Langkah yang ketiga dengan memulai menulis dari huruf kecil dan kemudian huruf besar. Materi yang ke-8 saya akan menjelaskan mengenai ringkasan. Ringkasan adalah sajian singkat dari sebuah karangan dengan tetap mempertahankan isi dan juga sudut pandang penulis. Ringkasan dan ikhtisar itu berbeda ya. Jika ringkasan itu adalah sajian singkat yang masih menunjukkan dasar kerangka, sedangkan ikhtisar itu tidak terlalu memperhatikan dasar kerangka atau bisa juga dibilang bebas. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyusun ringkasan, yang pertama dengan membaca naskah asli, yang kedua mencatat gagasan utama, kemudian membuat reproduksi atau menyusun kembali kerangka singkat, dan yang terakhir menambah keterangan-keterangan yang diperlukan. Materi yang ke-9 saya akan menjelaskan mengenai parafrase. Parafrase adalah kegiatan memperjelas atau mengalihkan suatu bentuk ke dalam bentuk lainnya tanpa mengubah makna awal. Ciri-ciri dari parafrase yang pertama adalah bentuk tuturan yang berbeda, yang kedua makna tuturan sama, yang ketiga substansi tidak berubah, dan yang keempat bahasa atau cara penyampaiannya berbeda. Adapun langkah-langkah dalam membuat parafrase, yang pertama adalah dengan membaca dan memahami seluruh karya sastra. Langkah yang kedua yaitu memahami jenis perubahan yang akan dilakukan. Dan langkah yang terakhir adalah dengan mengungkapkan kembali redaksi bahasa dan bentuk yang berbeda. Materi yang ke-10 saya akan menjelaskan mengenai surat resmi dan juga surat pribadi. Terdapat sarana komunikasi tulisan yang masih digunakan masyarakat, yaitu surat. Surat dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Dalam penulisan surat resmi, bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYB. Surat resmi memiliki karakteristik, diantaranya yang pertama menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Yang kedua, adanya nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup. Yang keempat, penggunaan ragam bahasa resmi. Dan yang kelima, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Dalam membuat surat resmi harus menggunakan unsur-unsur, diantaranya nama surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan juga tembusan. Selain surat resmi, ada juga surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi dan sifatnya itu tidak resmi. Surat pribadi ini memiliki karakteristik, diantaranya yang pertama tidak menggunakan kop surat, tidak adanya nomor surat, salam pembuka dan penutupnya bervariasi,
penggunaan bahasa bebas, dan format surat bebas. Adapun unsur-unsur dalam membuat surat pribadi diantaranya itu ada kepala surat, tanggal surat, pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Pada materi yang ke-11 ini, saya akan menjelaskan mengenai formulir dan kwitansi. Formulir merupakan lembaran kertas yang di dalamnya itu terdapat pertanyaan tertentu yang diisi data atau informasi diri. Dapat banyak bentuk formulir yang digunakan tergantung pada keperluan dan juga tujuannya. Di antaranya, yang pertama ada formulir pendaftaran, digunakan saat mendaftar kegiatan. Yang kedua ada formulir anggota, digunakan untuk mengetahui seseorang telah menjadi anggota dari sebuah organisasi. Yang ketiga, formulir kartu atau wasal pos, digunakan untuk menulis dan juga mengirim surat. Yang keempat, formulir daftar riwayat hidup, digunakan untuk menjabarkan identitas dan pengalaman seseorang. Dan yang kelima, formulir slip tabungan, digunakan untuk memasukkan maupun penarikan uang. Selanjutnya, kwitansi. Kwitansi merupakan dokumen tanda bukti transaksi penerimaan uang oleh penjual dari pembeli. Kwitansi memiliki ragam bentuk sesuai dengan penggunaannya. Di antaranya, yang pertama ada kwitansi bukti pembayaran, yang kedua ada kwitansi transaksi produk, yang ketiga ada kwitansi transfer uang, yang keempat ada kwitansi cash receipt, dan yang kelima kwitansi serah terima uang. Keduanya ini tentu sangat penting dalam hal transaksi dan juga pencatatan administrasi agar lebih mudah dan juga materi yang ke-12 saya akan menjelaskan mengenai pidato. Pidato merupakan suatu ucapan dengan sesuatu yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak dan di depan umum. Pidato yang baik itu dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang yang mendengarkannya. Pidato ini memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua meyakinkan dan juga mempengaruhi sikap pendengar, yang ketiga sebagai penghibur pendengar, dan yang keempat menekankan aspek-aspek pendidikan. Nah, naskah pidato itu disusun berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. Langkah yang kedua, menuliskan pokok-pokok isi yang akan disampaikan nantinya. Langkah yang ketiga, dengan menentukan tujuan pidato. Langkah yang keempat, menyusun kerangka pidato. Dan langkah yang terakhir, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato. Nah, dalam menyampaikan suatu pidato, sebaiknya tidak terlalu sering membaca teks, karena dapat menimbulkan kesan kaku. Maka dari itu, seorang pidato itu harus menguasai materi pidatonya terlebih dahulu.